Selamat pagi, saya dari Satu Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia bersama Kepala Sekolah Bapak DP Surindra MPD. Kita tanyakan ke alumni SMK Satu Tualang ini kemana mereka arahnya, apakah banyak ke kerja atau banyak juga yang kuliah, sehingga dapat meningkatkan kualitas keunggulan sekolah sebagai sekolah pusat unggulan. Tentunya akan banyak harapan orang tua kepada SMK Satu Kehutanan ini. Gimana Bang? Ya, untuk sekolah kita, alumni dari lulusan SMK Negeri 1 Tualang memang lebih dari 60% atau mendekati angka 70% itu memang langsung melanjutkan ke dunia kerja, baik melalui perekrutan yang sudah ada MOU kita dengan perusahaan itu, maupun mereka bekerja di bidang-bidang manufaktur yang belum ada MOU dengan sekolah kita. Yang ada MOU seperti di Indah Kiat, kita sudah ada MOU untuk penyediaan tenaga kerja melalui magang kerja dual sistem. Kita ada juga dengan Arara, dan ada juga dengan salah satu perusahaan di Kalimantan. Jadi memang mereka setiap tahun melakukan perekrutan. Kalimantan itu bahkan mereka datang ke sini merekrut dan menjemput anak. Kalau di wilayah Riau itu ada selain di Siak juga ada yang di Pekanbaru. Kemarin anak kita juga yang lulusan magang di Hypermart Pekanbaru juga ada yang diminta untuk bekerja di Hypermart Pekanbaru. Jadi memang sekitar 30% itu lain-lain. Itu ada yang melanjutkan kuliah, ada yang berwirausaha mandiri, ada juga yang berwirausaha melanjutkan usaha orang tua. Jadi macam-macam. Mungkin seperti itu. Ya, jadi ini kan Bang, ini kan SMK ini kan rata-rata ya masyarakat ini kan pengen anaknya, bahkan anak itu sendiri memang tidak mau terlalu ribet, sehingga mereka tamat SMA, secara SMA langsung bekerja. Tapi tentu kan kualitas mereka untuk jadi pimpinan ke depan ini kan semakin sulit gitu. Ya. Itu gimana nih Bang? Ya, memang tamatan SMK itu bekerja di tataran operator ya. Di tataran operator. Kalau di atas itu yang supervisor manajerial, tentunya untuk kalangan S1. Mulai dari 3 sampai S1. Nah, anak-anak kita memang kita arahkan untuk langsung bekerja. Namun demikian kita tidak tidak menghambat atau tidak menghalangi mereka untuk kuliah. Jadi memang arahan kita kepada anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan kapanpun dan dimanapun. Misalnya ketika mereka bekerja, mungkin di tahun pertama mereka full bekerja. Nah, di tahun kedua mereka bisa memanage waktunya untuk bisa kuliah non reguler. Dan ini sudah dilakukan oleh alumni-alumni kami yang tamatan beberapa tahun yang lalu. Memang ketika bekerja mereka tetap, sebagian anak yang ingin melanjutkan perkuliahan tetap melanjutkan sambil bekerja. Nah, ada juga yang langsung kuliah sesuai dengan bidangnya, ada juga yang kuliah tidak sesuai dengan bidang. Nah, tahun kemarin kan kita sudah sudah ikut program SMKPK untuk mempersiapkan anak atau siswa kita magang ke Jepang. Nah, itu juga bagian dari salah satu upaya kita untuk mendistribusikan tenaga kerja profesional. Tahun ini kita mulai kemarin, tapi belum ada yang dikirim ke Jepang. Insya Allah tahun 2025 atau tahun 2024 belum ada yang dikirim, baru persiapan. Rencananya di tahun 2025 ini target kita ya akan ada siswa-siswa kita yang sudah melaksanakan pelatihan dan pendidikan persiapan magang ke Jepang. Itu kita harapkan ada yang lolos sampai magang kerja di Jepang. Gini Bang, ini kan ada Balai Latihan Kerja Riau ya. Ini kan kerjasama dengan Eropa, Amerika, Jepang, negara-negara lain lah gitu. Apa ada nggak rencana Bang? Soalnya SMK 1 Tualang ini kerjasama dengan BLK, sehingga alumni kita
bisa ke Timur Tengah, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, ke Jepang gitu. Itu gimana? Iya. Ya, memang dari beberapa opsi pilihan ketika kami BIMTEK di Bogor, itu kumpulan kepala SMKPK tahun lalu, saya memilih Jepang. Memang waktu itu ada opsinya di Australia, Asia Tenggara, ada juga di Korea Selatan, ada juga di Timur Tengah. Namun saya memilih Jepang dan kebetulan kita sepakat teman-teman di Sumatera itu rata-rata memilih Jepang. Kenapa Jepang kami pilih? Ada namanya nilai-nilai kedisiplinan yang ingin kita terapkan, tidak hanya untuk anak-anak ke Jepang, tapi juga anak-anak yang belajar di sini. Kita sudah menjalin komunikasi dan kerjasama bukan hanya dengan BLK, tapi juga dengan LPK. Jadi ada yang terlibat di dalam MOU kita itu untuk mengirim anak magang ke Jepang itu ada LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Cahaya Subarasi untuk persiapan bahasa dan budaya Jepang. Ada juga BLK Provinsi Riau untuk mempersiapkan pematangan keterampilan kerja, dan juga kita ada dengan perusahaan-perusahaan SO Jepang, sending organization yang dari Jepang, yang dari Indonesia yang bekerjasama dengan perusahaan Jepang itu sudah kita laksanakan juga kerjasama untuk menyeleksi anak. Berarti semua persiapan sudah kita siapkan lah Bang ya untuk Sudah. ke Jepang nih, yang lagi ada kendala sama sekali ya Bang. Ya. Tapi kalau ada permintaan gini Bang, permintaan orang tua pengen istilahnya, tapi ada anak ke Eropa atau ke Amerika gitu. Tapi kalau jumlahnya sedikit, itu gimana teknisnya? Sehingga pamannya 10 anak pengen ke Eropa gitu, itu gimana? Ya, untuk memberangkatkan anak atas nama lembaga ya, atas nama lembaga seperti dari sekolah itu memang harus ada kerjasama MOU dulu dengan LPK, dengan BLK, dengan sending organization-nya. Nah, kebetulan sejauh ini kita baru bekerjasama dengan bidang-bidang lembaga-lembaga untuk pengiriman anak ke Jepang. Untuk daerah dan negara lain belum, tapi kita tetap mempersiapkan anak itu untuk bisa bekerja di bidangnya masing-masing. Jadi kerja di bidangnya masing-masing ini, jika memungkinkan mereka akan keluar negeri seperti Eropa atau Amerika, itu tetap bisa secara pribadi mandiri. Namun tentu kita akan memberikan arahan untuk persiapan penguasaan bahasa dan budaya terlebih dahulu. Nah, kalau kita ini yang ke Jepang ini, biaya-biaya itu biaya persiapannya itu memang sudah ditanggung oleh sekolah melalui bantuan kementerian. Nah, jadi persiapan mereka 3 bulan, persiapan bahasa Jepang, persiapan memperdalam budaya Jepang, itu memang kita tidak bebankan biaya. Tapi kalau di luar MOU, ya konsekuensinya kalau mandiri itu mengeluarkan biaya untuk persiapan bahasa dan budaya daerah yang akan dituju. Hanya itu saja. Iya kan gini Bang, kita kan tidak bisa ukur kelebihan orang tua siswa kita ya, gitu kan. Sekarang istilahnya gini, kan orang tuanya pengen anaknya alumni SMK nih ke Amerika atau ke Eropa, Prancis, Jerman, dan lain-lain gitu. Lalu kan cuma mereka teknisnya tidak mungkin langsung ke sana gitu. Tidak. Tentu kan sekolah yang menjembatani gitu. Ya, sekolah menjembatani hanya sampai ke persiapan anak, bahasanya, budayanya, dan mungkin nanti akan kita arahkan ke lembaga-lembaga yang lembaga negara yang mengurus itu seperti BLK. Nah, selebihnya itu memang di luar dari jangkauan kita, seperti nanti MOU dengan SO, persiapan visa dan sebagainya, itu sudah di luar dari tanggungan sekolah. Hanya sebatas sampai mengarahkan ke lembaga-lembaga tertentu mungkin ya. Cuma sampai itu aja Bang ya. Selebihnya orang tua lah yang nanggulangi semua ya Bang. Ya, saya wajar dengan Bapak DP Sundra, semoga untuk 2025 ini yang untuk kerja ke Jepang jadi berangkat, dan juga untuk alumni lainnya dapat berhasil dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.